Episode 18. Pagi yang terlalu dekat. Pagi itu masih terlalu gelap. Jam di dinding bahkan belum menunjukkan pukul 4. Tapi kebiasaan membuat Nia terbangun lebih awal. Sejak kecil, hidup bersama Bisari mengajarkannya bangun sebelum subuh untuk beribadah. Untuk memulai hari dengan tenang, ia bergerak pelan, berusaha tidak berisik. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang mengikat tubuhnya. Bukan selimut, bukan pula bantal. Dadanya berdebar. Perlahan, Nia membuka mata dan seketika tubuhnya menegang. Lengan Albi melingkari tubuhnya. Tubuh pria itu memeluknya seakan dia ibarat guling yang nyaman. Hangat dan erat, seolah takut kehilangannya dalam tidur. Astagfirullah, gumam Nia lirih. Napasnya tercekat. Sejak kapan? Sejak kapan mereka tidur sedekat ini? Bukankah semalam Albi berjanji menjaga jarak? Bukankah ia sendiri yang begitu canggung? Dengan jantung berdegup kencang, Nia mencoba bergerak perlahan, sangat pelan, takut membangunkannya. Ia menoleh sedikit. Albi masih terlelap, wajahnya tenang, matanya terpejam, lengannya tetap memeluk tanpa sadar. Untung belum bangun, bisiknya, lega. Pelan-pelan, Nia melepaskan diri dari pelukan itu. Gerakannya nyaris tak bersuara. Begitu berhasil duduk di tepi ranjang, ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya yang masih gemetar. Tanpa berpikir panjang, Nia bangkit dan berlari kecil menuju kamar mandi. Di balik punggungnya, mata Albi terbuka. Sebenarnya sejak tadi ia sudah terjaga. Ia tahu persis bagaimana istrinya itu menggeliat dalam tidurnya. Bagaimana tubuh kecil itu tanpa sadar mendekat, dan bagaimana tangannya sendiri secara refleks memeluknya, dan melindungi bukan memiliki. Ia tidak menyingkir, tidak membangunkan, hanya membiarkannya. Melihat kepanikan Nia barusan, Albi tersenyum kecil, polos sekali, pikirnya. Ia kembali memejamkan mata. Hari ini masih cuti, tidak ada operasi, tidak ada rapat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menikmati pagi. Saat matahari mulai naik, Nia berdiri di balkon kamar. Udara pagi terasa sejuk, pikirannya masih dipenuhi rasa malu. Albi duduk di sofa, memeriksa tablet, kebiasaan yang tak bisa ia tinggalkan. Ketukan pelan terdengar di pintu. Albi membuka pintu. Pelayan hotel datang membawa troli sarapan. Apakah semuanya sesuai pesanan? Tuan, ya. Terima kasih, ucap Albi. Meja segera terisi. Buah potong, kentang rebus, telur rebus, 2 potong daging, dan segelas susu. Menu khas Albi. Disiplin, terukur. Nia, sarapan, panggilnya. Nia mendekat, lalu berhenti. Matanya menelusuri meja, seolah mencari sesuatu. Albi menangkap ekspresinya. Kamu tidak terbiasa dengan menu seperti ini? Nia mengangguk, tersenyum kecil. Saya seperti orang Indonesia pada umumnya. Biasanya sarapan nasi. Albi tersenyum, lalu mulai menjelaskan tentang nutrisi, energi, kesehatan, dan rutinitas pagi. Penjelasan yang sangat khas dokter. Aku ingin kamu terbiasa makan sehat mulai sekarang. Nia mengangguk patuh. Baik, dok. Albi langsung mengernyit. Dok, iya? Nia tersenyum polos. Tadi itu rasanya seperti ceramah seorang dokter. Kamu memanggil suamimu dokter seperti pasien? Ia tertawa pelan. Jangan begitu, nanti orang kira kamu asistanku. Nia ragu sejenak. Kalau begitu, harus panggil apa? Yang penting bukan dokter. Kakak, memangnya kamu adikku? Albi mengangkat alis. Ia lalu berkata santai sambil menyuap makanannya. Panggil aku sayang. Nia membelalak. Sayang, kita ini suami istri. Wajar kan? Wajah Nia memanas. Baik, saya akan berusaha. Dan satu lagi, Albi menatapnya sambil tersenyum. Jangan tegang. Kamu seperti sedang bicara dengan dosen. Nia mengangguk cepat. Baiklah, sekarang makan. Nia mencobanya. Rasanya asing, terlalu hambar, kurang sedap. Tidak seperti sarapan yang biasa ia kenal. Tapi ia tetap mengunyah perlahan, pura-pura menikmati. Albi tahu, ia melihatnya. Habiskan, katanya lembut tapi tegas. Untuk kesehatanmu. Nia menurut, dan entah kenapa, melihat istrinya yang begitu polos dan penurut tanpa kepura-puraan,
Albi merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan sekadar tanggung jawab, bukan sekadar perjodohan. Untuk pertama kalinya, ia merasa pernikahan ini mungkin bukan kesalahan. Dan tanpa ia sadari, benih rasa itu mulai tumbuh, pelan, tanpa paksaan, bersambung,